Soalnya sayang aja kalau misalnya saya udah tahu yang mana yang benar, tapi saya gak berani melangkah, gak berani untuk syahadat, tiba-tiba saya dipanggil. Terus ditanya, kenapa kok kamu nggak syahadat padahal kamu sudah tahu yang itu yang benar gitu kan, sayang ya. Tetap akhirnya tidak bisa menikmati surga gitu. Jadi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami hari ini ada di Warung Apung Rahmawati di Jalan Kenjeran, Surabaya. Kebetulan ini adalah bagian dari rumah makannya milik Mbak Gladys. Ya. Mbak Gladys ini adalah mualaf yang beliau adalah seorang pengajar ya, dosen, sekaligus sekarang lagi menekuni bidang wirausaha. Salah satunya saat ini mulai menekuni bidang kuliner ya, food and beverage di Warung Apung Rahmawati ya, Jalan Kenjeran, Surabaya. Buat Bapak Ibu sekalian yang dekat dengan wilayah Kenjeran Surabaya atau di wilayah Surabaya yang mau cari makan ya, makannya enak dan murah, harga terjangkau ya, dukung saudara sesama muslim ya, apalagi beliau mualaf ya, silakan mampir ke sini, dijamin rasanya enak. Tadi saya sudah makan, sudah kenyang ya, ini alhamdulillah ya, tadi melimpah makanannya, ada gurami, ada ayam dan lain sebagainya, tadi urap-urap, sayurnya macam-macam ya, sambelnya juga enak ya. Jadi dukung usaha dari saudara-saudara sesama muslim, apalagi beliau adalah seorang mualaf. Siapa lagi yang mau mendukung usaha saudara muslim kalau bukan kita sendiri, begitu barangkali. Ini Mbak Gladys. Assalamualaikum Mbak Gladys. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Gladys? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini ada lagi tamu kita pada sore hari ini yang alhamdulillah baru masuk Islam ya, baru masuk Islam. Beliau adalah Mas Ido. Mas Ido ini adalah sopir pelayanan gereja ya, driver untuk pelayanan gereja di wilayah Surabaya. Beliau masuk Islam dan hingga sekarang masih belum, dari lembaga belum tahu, dari keluarga juga ada yang belum tahu, semua belum tahu terkait beliau sudah masuk Islam atau belum, maksudnya masih belum diketahui oleh sanak famili, termasuk dari lembaga. Resikonya kalau sampai tahu ya, resikonya sangat besar ya, terutama untuk profesi ya, sambil kita carikan solusi ya terkait itu. Semoga Allah memberikan pertolongan. Assalamualaikum Mas Ido. Alhamdulillah. Saya ini bertanya dulu kepada Mbak Gladys ya. Mbak Gladys sesudah masuk Islam, apa yang dirasakan sekarang? Apakah ada penyesalan setelah masuk Islam? Oh, ternyata Islam ini lebih buruk daripada apa yang saya pegang sebelumnya, atau bagaimana? Oh ya. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Ya, enggak, karena dari sebelum mualaf pun kan sudah yakin ya kalau ini yang benar. Jadi setelah mualaf ya berusaha bagaimana caranya bisa lebih lebih taat lagi, lebih dekat lagi sama Allah. Bagaimana menjadi muslim yang baik sih intinya begitu. Sampai sekarang masih belajar juga. Nah, Mbak Gladys ini adalah salah satu teladan ya buat mualaf yang lain, para mualaf, terutama mualaf wanita ya. Dan karena apa teladan? Beliau ini sangat penuh dengan kesabaran, melakukan pencarian yang panjang ya, untuk sehingga yakin memeluk Islam. Dan sekarang setelah masuk Islam, beliau juga Masya Allah, beliau menjalankan belajar Islam ini dengan baik. Apa pencapaian yang sekarang yang sudah didapat? Apa ya? Alhamdulillah masih sering ngaji, di Pandu ada ustazah. Itu kemarin pas puasaan bulan Ramadan itu tiap hari setelah sholat subuh itu diajar ngaji. Udah alhamdulillah udah hafal 8 surat, masih 8 surat dipandu untuk menghafalkan gitu. 8 surat? Iya. Apa saja itu 8 surat? Surat
Al-Maun Al-Maun. sampai Al-Ikhlas. Sampai Al-Ikhlas. An-Nas sampai An-Nas. Iya. Jadi dari An-Nas sampai ke atas gitu. Iqra sudah? Iqra sudah. Sudah. Alhamdulillah. Sampai Iqra berapa sekarang? Sampai Iqra 6. Sudah lulus berarti? Belum. Oh, Iqra 6 menjelang lulus berarti? Iya. Kalau sudah lulus Iqra 6, habis ini masuk ke Al-Quran ya, Al-Quran besar itu. Begini, boleh dikasih salah satu contoh surat apapun yang bisa dibacakan? Tidak apa-apa, untuk contoh buat saudara kita yang mu'alaf yang lain agar bisa bersemangat. Yang mana ini? Yang saya ini sih Al-Kafirun. Ya, Al-Kafirun. Saya personally. Iya. Saya nggak apa-apa. gugup. Nggak apa-apa. Takut salah. Yang tidak ada salah, tidak ada salah. Apa adanya saja, santai. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadi. Masya Allah, mumtaz. Jadi panjang pendeknya kita dengarkan bersama, panjang pendeknya top ya. Jadi ukuran mu'alaf ini adalah ukuran antara angka 1 sampai 10, angkanya adalah 10 ya. Alhamdulillah. Beliau mu'alaf tapi panjang pendeknya itu sudah tertata dengan baik. Baik, saya akan melangkah kepada Mas Ido. Mas Ido ini adalah driver dari pelayanan gereja. Sekarang setelah masuk Islam ini, apa yang diinginkan Mas Ido yang terbesar ya? Yang di benak Mas Ido apa yang diinginkan sekarang? Sebentar, pakai itu. Kalau saya sih mau keluar dari pelayanan, terus belajar ya agama Islam. Belajar agama Islam. Ini rencana untuk menyampaikan kepada keluarga, kepada sanak famili, teman-teman, sahabat ini bagaimana? Ya saya masih mencari kata yang lebih pas. Ya. Masih ada takut ya? Betul. Takut karena? Di sana nanti kayak semacam orang Jawa bilang siwa. Apa itu? Dimusuhin. Nah, dimusuhin orang Jawa bilang. Ya, dimusuhin. Ini mudah-mudahan nanti tidak sampai terjadi seperti itu. Ya betul. Dan kalaupun nanti resiko terburuk ya memang harus cari pekerjaan baru. Betul. Dan nanti sambil kami bantu untuk mencari pekerjaan baru. Ini Mas Ido. Ya. Kemarin untuk memutuskan masuk Islam itu sudah matang-matang belum? Sudah Matang. Soalnya dulu tahun 2017 Ya. saya kan mau masuk 2018 juga mau mikir juga tahu apakah saya mau masuk Islam apa enggak. Saya kan masih 2018 sampai sekarang sudah pas, sudah mantap. Jadi panjang ya? Panjang. Untuk 2018 sampai 2020. 2017 awalnya. 2017. Nah, Ini maju mundur. iya betul. Agak iya enggak. Akhirnya cari lebih mantap lagi ya di tahun ini. Mas Ido, setelah masuk Islam ini, Mas Ido merasa ini keputusan salah atau Betul enggak? Merasa ini bahwa ini adalah keputusan Betul. yang tepat ya? Sebentar, Betul. saya silent dulu. Oke, saya ingin melangkah dulu kepada Mbak Gladys kan. Mbak Gladys sekarang ini kan masyarakat masih belum tahu. Sebagian masyarakat sudah banyak yang tahu tentang Mbak Gladys sekarang. Sementara tentang update terbaru
masyarakat masih banyak yang belum tahu tentang bagaimana sekarang kondisi respon dari keluarga kepada Mbak Gladys terkait masuk Islam. Apakah ada penolakan, marah-marah atau bagaimana? Awalnya iya, waktu tahu marah besar, tapi di situ saya juga waktu mengucapkan syahadat itu kan sudah siap dengan segala resikonya ya. Sama seperti Mas Ido juga sudah maju mundur, cuman mungkin lebih sebentar ya dari 2020, 2019 mungkin ya. Jadi waktu ada penolakan itu tetap ya sedih, terus ya banyak naik turun ya. Tapi alhamdulillah saya juga nggak nyangka benar-benar Allah itu maha baik ya. Dia dari keluarga itu ternyata proses untuk menerima itu sangat cepat gitu. Jadi memang awalnya berat, tapi lama-lama alhamdulillah dan sekarang sudah sangat suportif, sudah sangat toleransi. Jadi kemarin aja saya pulang waktu Lebaran ini, saya pulang ke Makassar, ada acara keluarga besar, terus kan makanannya yang non halal ya, tapi ada dari mama, dari tante juga secara khusus masakin buat saya juga yang halal. Iya. Gitu. Jadi alhamdulillah sekali. Jadi toleransinya sudah terjaga dengan baik ya di dalam keluarga. Sudah tidak ada yang marah-marah lagi. Alhamdulillah sudah tidak ada. Sudah sangat mendukung semua. Oke. Dengan kondisi seperti ini, Mbak Gladys sekarang apa langkah yang ingin dicapai selanjutnya apa sekarang? Ingin tetap bisa ngaji, bisa belajar baca Al-Quran, bisa khatam, kemudian mungkin bisa nikah. Bisa nikah, saudara ya. Ini mualaf ya. Kita doakan semoga lekas segera menikah. Semoga Allah memberikan keajaiban, bisa lancar itu mimpi beliau untuk segera ke arah pernikahan begitu. Soalnya mau umroh. Mau umroh? Iya. Kapan? Ya nunggu ada ininya dulu, pendampingnya. Tuh, nunggu ada pendampingnya. Top. Jadi umroh nunggu ada mahram ya yang mendampingi, kira-kira nanti di sana bisa lancar begitu. Karena umroh itu kan ada sibuk begitu. Kalau sendirian kan perasaannya bagaimana kan ya. Tapi kalau ada pendamping itu rasanya memang enak ya. Jadi buat bapak ibu ya yang bukan bapak ibu, buat saudara-saudara semuanya yang belum ada pendamping ya, kalau mau umroh ya cari pendamping dulu ya. Begitu, biar ini adalah tips yang bagus ya. Begitu barangkali. Umroh semua pendanaan sudah siap semua umroh. Apanya? Pendanaan sudah siap? Ya? Oh, insya Allah. Sudah siap ya. Oke, baik. Saya akan melangkah ke Mas Ido sekarang. Mas Ido. Ya. Apa yang Mas Ido rasakan sekarang? Tidak apa-apa ya. Apa yang ada di angan-angan Mas Ido sekarang? Ketika nanti dipecat misalnya, dikeluarkan dari pekerjaan. Ya merasa saya tenang, supaya nggak banyak pikiran. Oh, malah nyantai ya? Malah nyantai, nggak banyak pikiran apa nanti salah lagi. Masya Allah. Jadi Mas Ido ini bawaannya santai ternyata, nggak ada rasa takut sama sekali. Nggak ada. Cuman ketakutan itu tadi ketakutan persaudaraan berarti ya? Betul. Persahabatan yang kira-kira runtuh itu yang ditakutkan ya, bukan persoalan pekerjaan berarti ya? Bukan, kekeluargaan misalnya. Kekeluargaan ya. Masalah rezeki itu bisa bisa dicari ya. Bisa iya. Tapi kalau keluarga susah. Oh betul sekali. Rezeki bisa dicari tapi keluarga nggak bisa dicari. Nggak bisa. Betul. Nanti Mas Ido harus mencari cara itu, bagaimana caranya untuk menyampaikan kepada sanak famili, kerabat, kolega, tapi dengan penyampaian yang hikmah ya, bil hikmah, penyampaian yang bagus ya, penyampaian yang sopan ya.
Sudah ada caranya? Masih belum. Masih belum. Mas Ido sudah ada pasangan? Belum. Belum, sama sekali. Belum sama sekali. Pacar tidak ada? Belum. Belum. Ingin menikah enggak? Insya Allah. Insya Allah ingin menikah ya. Usia sudah 30. 30. Kita doakan mudah-mudahan Mas Edo bisa lekas mendapatkan jodoh ya, jodoh yang salehah, jodoh yang baik. Cari yang muslimah. Cari yang muslimah. Sehingga nanti bisa sharing. Bisa sharing persoalan ibadah terutama ya. Jadi ada yang ngajarin. Kemarin Mas Edo juga tanya-tanya kepada saya, sholat itu berapa rakaat sih kan gitu. Hal-hal simpel ya. Jadi masih banyak belum tahu. Beliau baru masuk Islam, nanya-nanya kepada saya berapa waktu sholat itu, berapa rakaat begitu kan. Jadi ada banyak hal yang masih belum tahu ya. Sering-sering ke masjid ya. Jadi kita dengan ikut ke masjid itu kita bisa tahu secara otomatis gerakan sholat dari imam. Nggak apa-apa, ikut aja gerakannya, nggak usah baca apa-apa, nggak apa-apa. Ikut aja. Nanti lama-lama kita terbiasa. Begitu. Terus saya melangkah ke Mbak Gladys sekarang. Terakhir. Mbak Gladys, ada yang mau disampaikan kepada siapapun? Kalau mualaf seperti Mas Ido. Ada yang mau disampaikan kepada calon-calon mualaf atau orang yang mualaf yang baru masuk Islam? Pesan-pesan ya. Iya. Karena Mbak Gladys ini kan sudah melampaui ini sudah 1 tahun ya, udah 1 tahun ya. Hampir 1 tahun. Ya, hampir 1 tahun, dan beliau ini progresnya ini saya lihat bagus ya. Saya lihat bagus mempelajari Islam setelah pasca mualaf ini beliau sangat bagus sekali. Nah, tinggal Mbak Gladys memberikan contoh, memberikan tips-tipsnya kepada saudara-saudara kita yang belum mualaf atau yang ada keinginan mualaf atau yang baru mualaf ya, seperti Mas Ido ini. Mas Ido ini masih hitungan hari loh ini. 1 minggu. 1 minggu ya. Iya. Monggo silakan. Mungkin omongan dari ini juga ya, yang kemarin saya juga sering konsultasi gitu ya waktu masih maju mundur untuk mengucapkan syahadat. Saya dibilangin, saya kan bilang, saya tuh sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam itu udah yakin, udah merasa kalau ini yang benar, tapi saya mau melangkah, saya mau mengucapkan syahadat itu kan masih takut dengan konsekuensinya gitu ya. Terus saya dibilangin, apa yang kamu takutkan itu cepat atau lambat akan terjadi. Tapi kalau misalnya ditunda nanti, itu belum tentu sempat. Itu sih. Terus itu momen dimana saya langsung mikir saya mau syahadat. Soalnya sayang aja kalau misalnya saya udah tahu yang mana yang benar, tapi ketika saya gak berani melangkah, gak berani untuk syahadat, tiba-tiba saya dipanggil. Terus ditanya, kenapa kok kamu nggak syahadat padahal kamu sudah tahu yang itu yang benar gitu kan, sayang ya. Tetap akhirnya tidak bisa menikmati surga gitu. Jadi itu yang membuat saya mau syahadat di hari itu. Saya bilang saya mau syahadat besok gitu. Kemudian untuk Mas Idul mungkin ya yang masih mungkin ada ketakutan dengan keluarga gitu. Saya juga waktu itu udah siap udah siap itu sampai diusir dari keluarga, saya udah nggak apa-apa gitu. Karena ya itu tadi, saya pengennya karena saya udah tahu yang benar ini, saya pengen saya masuk surga. Saya udah siap, intinya saya udah siap kehilangan apapun yang di dunia gitu ya. Tapi Masya Allah itu Alhamdulillah keluarga ternyata prosesnya cepet gitu. Jadi apa yang kita takutkan ternyata itu Allah berencana lain. Ternyata dari keluarga bisa mendukung. Memang mungkin setiap kasus beda-beda ya, tapi ya kita sambil berdoa, sambil zikir, percaya sama Allah, rencananya yang terindah. Jadi ya, itu aja sih kalau dari saya. Semoga membantu. Tips yang bagus dari Mbak Gladys adalah mau syahadat hari ini atau syahadat besok sama saja. Jadi mau syahadat hari ini, mau syahadat tahun depan, itu sama saja. Akan tetap pasti awalnya akan tetap menentang. Resikonya sama. Ini sama seperti tips bagi yang sedang takut menikah.
ya. Menikah hari ini, menikah tahun depan, menikah 2 tahun lagi sama saja. Dengan mempercepat kita menikah, maka start memulai hidup itu jauh lebih cepat. Karena start kehidupan yang sebenarnya itu adalah setelah menikah, begitu. Sekarang terakhir kepada Mas Ido, ya, Mas Ido. Mas Ido, Ya. ini santai banget, maksudnya nggak ada rasa takut sama sekali kan, betul. mau ini mau itu. Kok bisa seperti itu? Maksudnya? Otak kanannya terlalu kuat atau bagaimana? Ya itu. Ini kan gini, dalam satu komunitas Mas Ido itu kan rata-rata banyak yang anti kepada Islam. Betul. Nah, banyak yang tidak suka kepada Islam. Betul. Nah, sementara Mas Ido ini mengambil jalan yang berbeda, Ya, betul. yang anti mainstream ya, dengan saudara-saudara komunitas yang sesama ya. Apa yang mendasari? Saya kan waktu punya teman kan Islam semua. Iya. Aku soalnya pandai bergaul sama semua orang, Iya. walaupun anti Islam maupun enggak. Saya nggak ngomong kalau aku pindah Islam. Iya. Apa yang saya lakuin ya saya lakuin. Kalau kalian mau tujuan apa ya terserah kalian. Iya. Di sana orang bilang terserah, hidup dulu ya hidup dulu, kue ya kue. Iya. Orang kayak gitu. Iya. Iya. Terserah mau ngomongan orang apa, whatever. Masya Allah. Apa namanya? The power of Opo Jare ya. Orang Surabaya itu Opo Jare nanti. Gitu. Ya betul. The power of Opo Jare. Apa kata nanti lah gitu. Ya, kan, betul. Itu tips yang bagus ya. Terima kasih semuanya telah mau berbagi ya pada sore hari ini. Semoga Allah memberkati, memberikan berkah ya, memberikan sayang kepada Anda semuanya di sini. Semoga istiqomah dalam Islam dan kita akan sampai jumpa di Next time. depan pintu Ka'bah, insya Allah. Ya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Semoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwi Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, Mu'alaf Kepulauan Sangihe, Mu'alaf Pegunungan Donggala, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. إذا فتحت لنا بلد